Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia Askeunisa dengan MPM Mahir 132 dari kelas Birokrasi dan Governansi Publik I041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya yang berjudul Co-Production dalam pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat, studi pada kampung wisata Oase Ondomohen untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Yang pertama adalah latar belakang. Pariwisata berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembangunan daerah, karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan potensi lokal. Kota Surabaya mengembangkan berbagai kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Kampung Wisata Oase Ondomohen di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, RT 08, RT 07. Nah, Kampung Wisata Ondomohen ini menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi kawasan yang awalnya dulu gersang dan kumuh di tahun 2004 hingga kini tahun 2026 masih menjadi wisata edukasi berbasis lingkungan karena sudah melalui berbagai macam inovasi seperti pengelolaan sampah, urban farming, budidaya maggot, pemanfaatan selokan sebagai kolam ikan, dan pengembangan UMKM. Keberhasilan tersebut tidak hanya didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga oleh keterlibatan pemerintah, akademisi, komunitas yang memberikan pelatihan serta pendampingan. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kerjasama antara berbagai aktor dalam pengembangan kampung wisata, sehingga menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif co-production, yaitu keterlibatan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengembangan kampung wisata Oase Ondomohen. Nah, lalu ada fokus analisisnya, berfokus pada praktik co-production dalam pengembangan kampung wisata Oase Ondomohen dengan menganalisis bagaimana masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkontribusi bersama dalam pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat ini. Selanjutnya ada teori yang saya gunakan. Saya menggunakan teori co-production dari Loeffler dan Bovaert tahun 2016. Sebelum memasuki pemahaman dari teori tersebut, saya akan menjelaskan terkait apa itu co-production. Menurut Ostrom tahun 1996, co-production merupakan proses penyediaan barang atau layanan publik yang melibatkan kontribusi dari aktor-aktor yang berasal dari organisasi yang berbeda, terutama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam co-production, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat saja, tetapi turut berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan layanan publik. Sedangkan menurut Loeffler dan Bovaert tahun 2016, co-production merupakan kolaborasi antara penyedia layanan publik dengan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan layanan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Loeffler dan Bovaert membagi tahapan co-production menjadi 4. Yang pertama ada co-commissioning, yang berisikan terkait perencanaan, penentuan prioritas, dan penganggaran. Yang kedua ada co-design, yang berisikan perancangan program atau layanan. Yang ketiga ada co-delivery, yang berisikan pelaksanaan layanan. Dan yang keempat ada co-assessment, yang berisikan monitoring dan evaluasi. Dalam konteks kampung Oase Ondomohen, co-production tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan kampung wisata bersama pemerintah dan pihak terkait untuk pengembangan kampung Ondomohen. Memasuki pembahasan dari studi kasus yang saya ambil. Pada tahapan pertama, dari co-production ada co-commissioning. Co-commissioning merupakan bentuk keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis sebelum layanan publik dilaksanakan. Di co-commissioning mencakup kegiatan seperti co-planning, co-prioritization, dan co-financing. Yang pertama ada co-planning atau perencanaan. Masyarakat bersama berbagai stakeholder terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan kampung melalui kegiatan transfer pengetahuan, sosialisasi, dan diskusi untuk menyepakati tujuan, jadwal, serta target program. Meskipun terdapat dukungan dari akademisi dan pemerintah, arah pengembangan kampung tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, yang telah saya poin-poinkan di PPT, ada sosialisasi dan transfer pengetahuan dengan stakeholder itu dari masyarakat kampung wisata Ondomohennya yang meminta. Lalu untuk pengabdian, ini khusus pengabdian
dapat melakukan penyusunan tujuan dan target program terlebih dahulu. Lalu untuk segala perencanaan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat kampung wisata Ondomuhen itu sendiri. Yang kedua ada co-prioritization atau penentuan prioritas. Penentuan prioritas terlihat ketika warga memilih fokus utama pada perbaikan lingkungan kampung yang saat itu kumuh dan panas. Ini saat awal kampung wisata Ondomuhen ini terbentuk pada tahun 2004, itu merupakan prioritas awal. Dari kebutuhan tersebut, lahirlah sebuah program, yaitu program sedekah sampah ataupun penghijauan kampung dan urban farming yang kemudian berkembang menjadi identitas utama kampung oase Ondomuhen. Dengan kata lain, masyarakat menentukan sendiri masalah utama yang harus diselesaikan dan program yang perlu diprioritaskan. Lalu yang ketiga ada co-financing. Di dalam co-financing atau pendanaan bersama, aspek co-financing terlihat dari mekanisme pendanaan yang melibatkan kontribusi masyarakat dan dukungan pihak lain. Pada tahapan awal saat kampung Ondomuhen itu masih gersang dan kumuh, warga mengumpulkan dan menjual sampah plastik melalui program sedekah sampah. Kemudian hasil penjualannya digunakan secara kolektif untuk membeli pot dan tanaman. Sehingga pada saat itu warga itu melakukan penghijauan tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Selanjutnya ada bantuan dari pemerintah. Dalam pengembangan kampung wisata, terdapat dukungan pembinaan dan program dari pemerintah serta stakeholder lain yang turut mendukung keberlanjutan kegiatan kampung. Kondisi ini menunjukkan adanya sumber daya dari masyarakat dan pihak eksternal dapat mendukung pengembangan kampung wisata Ondomuhen ini. Tahapan yang kedua adalah co-design. Ada pengertiannya, yaitu pada tahap co-design, masyarakat Kampung Oase Ondomuhen bersama berbagai stakeholder terlibat dalam merancang program dan inovasi yang mendukung pengembangan kampung wisata. Kolaborasi masyarakat dan stakeholder dalam merancang program itu dapat seperti layanan, produk, UMKM, atau inovasi untuk kampung wisata ini. Adapun bentuk co-design terlihat pada pengembangan konsep sister kampung antara Kampung Ondomuhen dan Kampung Tembok Gede yang menghasilkan brand bersama Kampung Wisata Oase Surabaya serta penyusunan rute wisata edukasi. Selain itu, masyarakat juga bekerja sama dengan akademisi dan mahasiswa dalam merancang ulang kemasan serta label produk UMKM dari Kampung Wisata Ondomuhen ini. Salah satunya rebranding dari produk abon ikan agar produk tersebut lebih menarik dan memiliki daya saing. Praktik co-design juga tampak dalam perancangan sistem panel surya untuk mendukung kegiatan hidroponik, di mana kebutuhan masyarakat dipadukan dengan keahlian teknis akademisi. Pada kegiatan perancangan panel surya ini saat itu sedang bekerja sama dengan Universitas Telkom Surabaya. Dari kolaborasi tersebut, menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kondisi kampung dan dapat dikelola oleh warga sendiri karena saat perancangan itu kan mereka melakukan itu dari Telkom dan warga itu melakukannya secara bersama-sama sehingga dari warga juga sudah pasti mengerti dalam pengelolaan panel surya tersebut. Selanjutnya, pada tahapan ketiga co-production, ada co-delivery. Dalam pengembangan kampung wisata Oase Ondomuhen, co-delivery diartikan sebagai kerjasama dalam pelaksanaan program melalui pelatihan, pendampingan, pengelolaan lingkungan, urban farming, UMKM, dan kegiatan wisata. Pada tahap co-delivery, berbagai program dan kegiatan di kampung wisata Oase Ondomuhen dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah, akademisi, dan komunitas pendukung. Nah, di sini masyarakat berperan sebagai pelaksana utama dalam berbagai aktivitas kampung, seperti pengelolaan sampah, urban farming, hidroponik, pemeliharaan kolam ikan berbasis greywater, serta pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti ecobrick dan briket arang. Selain itu, warga juga terlibat dalam pengembangan produk UMKM yang menjadi salah satu daya tarik kampung wisata. Jadi, dapat kita simpulkan, dalam kegiatan internal seperti pengolahan sampah, urban farming, dan hidroponik, masyarakat menjadi penggerak utama dalam kegiatan itu. Artinya mereka itu tidak diatur oleh pihak lain seperti pemerintah ataupun komunitas lainnya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dukungan dari pemerintah dan akademisi juga ada, yaitu diberikan melalui berbagai pelatihan,
pendampingan, dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai organisasi pemerintah daerah atau OPD membina program sesuai bidangnya masing-masing. Seperti pada pengelolaan sampah dapat dibina oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Lalu pada urban farming dapat dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dan pada pengembangan UMKM dapat dibina oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, akademisi juga berkontribusi melalui pelatihan pengolahan produk dan pemasaran digital. Sebenarnya dari akademisi ini biasanya berbentuk seperti pengabdian atau pemberdayaan, dan biasanya mereka membantu dalam pembuatan produk baru dari potensi lokal yang ada di kampung wisata Oase Ondemoen ini, dan kadang potensi terbarunya itu berbau olahan seperti ikan, seperti nugget ikan atau bakso ikan seperti itu. Selain pemerintah dan akademisi, komunitas UMKM yang difasilitasi Kelurahan Ketabang dan Kecamatan Genteng juga berperan sebagai wadah pengembangan usaha warga, termasuk membantu promosi dan pemasaran produk agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, tahapan co-delivery menunjukkan adanya pembagian peran dan kerjasama antar aktor dalam menjalankan serta mengembangkan kampung wisata Oase Ondemoen secara berkelanjutan. Lalu tahapan yang terakhir ada co-assessment. Co-assessment di pengembangan kampung wisata Oase Ondemoen ini diartikan sebagai evaluasi dan monitoring bersama terhadap keberhasilan program, kualitas produk, kepuasan masyarakat, serta tantangan pengembangan kampung wisata. Pada tahap co-assessment, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan bersama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan kampung wisata Oase Ondemoen. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti Disperindak dan perguruan tinggi melakukan proses kurasi dan pengujian kualitas produk UMKM agar memenuhi standar kualitas dan memiliki daya saing di pasar. Lalu dari pihak akademisi juga melakukan evaluasi melalui kuesioner dan observasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat serta efektivitas program dan teknologi yang diterapkan di kampung. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan bagi pengembangan program ke depannya. Mungkin dari akademisinya itu melakukan evaluasi juga untuk melihat apakah ada gap yang perlu diperbaiki jika ingin melakukan pengabdian ataupun pemberdayaan di kampung wisata Oase Ondemoen itu. Nah, gap itulah yang akan membuat program yang terbaru dan lebih berkelanjutan nantinya. Lalu di tingkat internal, pengelola dan masyarakat kampung Oase Ondemoen secara rutin melakukan refleksi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya keterlibatan generasi muda dan keterbatasan pendanaan program. Evaluasi ini digunakan untuk menyusun strategi perbaikan dan menjaga keberlanjutan kampung wisata. Selain itu, yang terbaru di tahun 2025 kemarin, Kampung Ondemoen ini memperoleh pengakuan dari pihak eksternal. Salah satunya itu Kampung Ondemoen ini dijadikan rujukan oleh UNDP sebagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bersama bagi masyarakat dan stakeholder dalam meningkatkan kualitas pengembangan kampung wisata ini. Lalu ada kesimpulan yang saya ambil dari analisis saya. Yang pertama, kampung wisata Oase Ondemoen menetapkan praktik co-production melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan stakeholder lainnya dalam pengembangan kampung wisata. Tahap co-commissioning menunjukkan peran dominan masyarakat sebagai penggagas transformasi kampung melalui berbagai inovasi lingkungan yang berkembang menjadi kampung wisata. Pada tahap co-design, berbagai program dan inovasi dirancang secara kolaboratif antara masyarakat dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan kampung wisata. Lalu pada tahap co-delivery memperlihatkan kerjasama dalam pelaksanaan program di mana masyarakat menjalankan kegiatan kampung sementara pemerintah dan akademisi memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Pada tahap co-assessment
evaluasi dilakukan bersama untuk menilai hasil program, mengidentifikasi tantangan, dan menyusun strategi pengembangan ke depan. Meskipun co-production telah berjalan, masih terdapat ketergantungan pada dukungan eksternal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan inisiatif masyarakat agar dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan kampung wisata oase Ondomoen ini. Memang setelah saya menganalisis ini, saya memang melihat bahwa keterlibatan masyarakat ini, maksud saya keterlibatan masyarakat sebagai penggagas utama ini, memang hanya terlihat pada awal kampung ini dibentuk. Lalu semakin banyak dari akademisi dan pemerintah yang melakukan pembinaan, memang keterlibatannya itu kurang menonjol. Jadi mereka hanya terlihat sebagai orang yang menerima manfaat, walaupun memang secara internal mereka melakukan pengembangan, akan tetapi hal itu tidak terlalu disorot. Maka dari itu memang dibutuhkannya sebuah pengembangan ke depannya agar dari masyarakatnya sendiri itu masih ingin untuk menjadi penggerak utama dalam pengembangan kampung mereka itu sendiri. Selanjutnya ada saran yang saya berikan dari hasil analisis saya, ada 2 saran. Yang pertama, pengelola kampung oase Ondomoen perlu memperkuat peran masyarakat sebagai penggerak utama dalam tahap co-design dan co-delivery melalui pelibatan warga dalam penentuan program, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kegiatan secara mandiri, sehingga keterlibatan masyarakat tidak terhenti pada partisipasi sebagai peserta latihan. Sebenarnya kan dari analisis yang saya lakukan, mereka memang terlihat melakukan perancangan itu pada tahap co-planning. Seharusnya sebagai warga dalam kampung itu, merekalah yang lebih mengerti terhadap kelebihan dan kekurangan, serta kebutuhan apa yang perlu dilengkapi untuk mengembangkan kampung wisata Ondomoen tersebut. Sehingga sebenarnya dari perlibatan warga ini tidak hanya terhenti pada tahap co-commissioning atau co-planning saja. Jadi mereka juga dapat mendesain programnya itu maunya seperti apa, dan tidak harus setuju saja pada pengabdian atau pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah dan akademisi. Mereka seharusnya dapat menetapkan prioritas utamanya dan dapat mendesain atau menyuarakan terkait kekurangan ataupun kebutuhan yang mereka butuhkan. Lalu dalam tahap co-delivery, mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat saja, juga dapat menjadi penggagas utama dalam sebuah program yang dapat mengajak kampung-kampung lain atau masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam melihat pengembangan kampung mereka itu sendiri. Lalu yang kedua, ada pemerintah dan akademisi dapat mengarahkan kegiatan pendampingan pada penguatan kapasitas lokal, bukan hanya pelaksanaan program jangka pendek dengan fokus pada pembentukan kepemimpinan warga, peningkatan kemampuan manajerial kelompok, dan regenerasi pengelola kampung agar keberlanjutan kampung wisata tidak bergantung pada inisiatif pihak eksternal. Sebenarnya kan memang tadi sudah disebutkan di bagian co-assessment bahwa tantangan dari keberlanjutan kampung wisata oase Ondomoen ini dari kurangnya peran generasi muda. Sebenarnya dari pemerintah dan akademisi dapat mengembangkan dari sana terlebih dahulu, dapat memberikan pembinaan terkait bagaimana sih dalam mengelola kampung wisata itu kepada generasi muda, sehingga mereka itu tidak diam saja melihat kampung mereka ini lama-kelamaan menghilang. Jadi mereka dapat menjadi pemimpin yang menggantikan pengelola yang lama hingga menjadi pengelola yang baru atau agent of change dari kampung oase wisata kampung Ondomoen ini sendiri. Lalu ini yang terakhir ada daftar pustaka yang saya gunakan. Saya menggunakan jurnal dan berita yang kredibel. Untuk jurnal ada dari Ghazali tahun 2023, Rezeki tahun 2026, dan Rohmania tahun 2024. Juga ada jurnal teori dari Ostrom tahun 1996 dan Loeffler Bovaert tahun 2016. Untuk berita saya menggunakan berita dari Kominfo, Kumparan News, dan Telkom, dan juga berita dari pemerintah kota Surabaya. Sekian pemaparan dari hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.